yang tidak boleh kita lupakan adalah iqamatus shalah. Ini pembenaran internal diri kita. Pertama, iqamatus shalah. Apa iqamatus shalah? Punya komitmen yang baik terhadap ibadah sholat. Makanya dalam bahasa Quran, bahasa teks ayat Quran, kalau berbicara tentang sholat itu bukan ya'malus sholah, bukan ngerjain sholat, tapi selalu yuqimus sholah, yuqimus sholah wa atuz zakah. Pakai kata-kata aqama yuqimu, bukan amila ya'malu. Ini apa maksudnya? Ini dimaksudkan adalah bahwa sholat ini bukan sekedar asal dikerjakan, tapi sholat adalah ibadah yang harus kita kerjakan dengan menyempurnakan segala rukun dan syaratnya. Maka kalau bicara tentang sholat pakai aqama yuqimu. Aqama yuqimu itu orang yang menegakkan suatu perbuatan benar-benar diperhatikan rukun dan syarat. Nah, maka bicara sebesar apapun, kalau sholat kita aja masih, kalau bahasa Betawi gentang-gentong, atau gentang-gentong, ya, nggak usah ngomong yang lain dulu deh, nggak usah berbicara tentang globalisasi, ekspansi dakwah gitu ya. Sholat tuh, makanya kalau ibu ngaji, kan ibu ngaji bukan hanya di sini aja kan bu, di mana-mana ibu ngaji. Buahnya apa? Apa perubahan yang saya dapatkan dari ngaji? Apa sekedar sebagai tren, rara-rerek naik motor sana kemari gitu? Sayang. Kalau trennya cuma rara-rerek, tahu ya rara-rerek ya? Yang harus kita evaluasi, kita muhasabah. Bulan lalu saya nyampaikan muhasabah. Itu adalah apakah ketika saya sudah ngaji ada perbaikan yang sudah saya lakukan, minimal adalah sholat kita. Iqamatus shalah. Udah bu ya, sekarang mah jangan bicara tentang sholat wajib udah selesai buat kita, ya nggak bu? Iya kan? Udah sholat wajib udah selesai, nggak ada nih jamaah majlis taklim rajin ngaji, sholatnya kalau mau kerjain, kalau enggak ya gimana aja. Udah nggak boleh. Pokoknya berbicara tentang sholat wajib adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Dan kadang-kadang kalau hajatan ya bu ya, enggak, Tuhan juga tahu kalau lagi repot, ya tahu. Ya kan lagi gitu bu ya, karena bedak udah penuh nih, udah tebel nih bedaknya nih, ya kan bu, udah pakai itu loh, kacamata anti badai, kacamata, bulu mata anti badai, ya kan, udah pakai macam-macam. Ibu tinggalkan sholatnya dengan alasan Tuhan juga tahu gua lagi sibuk. Nah terus buah ngajinya mana? Padahal kewajiban sholat adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau kita mau memberikan cahaya kepada orang, kita harus bercahaya terlebih dahulu. Itu bagaimana orang gelap ngasih cahaya? Susah. Iya kan bu ya? Saya pun dengan murid saya di SMA saya sudah bilang gini, ada kadang-kadang anak kalau kita ngajar tuh mukanya jutek, tahu jutek ya bu ya, merengut aja, cemburu, ada yang ceria, ada yang sumeh, tahu sumeh. Saya satu bilang begini, nah ustazah ini saya bilang gini, ngajar tauhid, ngajar ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu sulit menembus kepada hati-hati yang gelap. Saya selalu bilang begitu. Iya Ustaz. Terus dia senyum-senyum terpaksa sih. Jadi kan orang untuk gelap tidaknya hatinya itu juga salah satunya ada indikasinya dari apa bu? Dari tampilan mukanya kan bu ya. Jadi kita kalau kita ingin bermanfaat, pengen bisa memberikan cahaya kebaikan kepada orang lain, yang harus kita benahi pertama adalah diri kita melalui amal ibadah apapun tadi disebut sholat. Saya di mana-mana kampanye, saya bukan pilih saya jadi anggota dewan,
yang pertama. Kemudian, sebenarnya ini materinya biasa, cuman saya untuk as-sawmu Ramadan. Apa as-sawmu Ramadan, Bu? Ini saya bicaranya masih wajib-wajib itu. Ya sholat, puasa Ramadan. Ini juga menjadi ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan dan kita remehkan. Walaupun kalau puasa ada rukhsahnya, ya Bu ya. Kalau ibu sakit, ibu bepergian, boleh nggak tidak puasa? Pergi yang udah ada ketentuannya, itu boleh tidak puasa. Kalau sholat nggak. Jadi as-sawm. Saya singkat ini karena nanti pembahasannya pada yang berikutnya. Nah, yang ketiga apa? Agar kita bisa memberikan cahaya kepada orang lain dan bermanfaat untuk keluarga kita adalah hifdzul farji wa anwa'i. Apa itu hifdzul farji wa anwa'i? Menjaga kehormatan, kemaluan kita dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita. Nah, saya penekanannya di sini. Kadang ada orang sholat oke, ya Bu, puasa iya, tapi selengki, tahu selengki? Sering. Nah, masa ibu selangkangan gitu maksudnya? Selengki alias selingkuh. Hifdzul farji wa anwa'i, menjaga kemaluan kita dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaluan kita. Makanya kan aurat perempuan, ya apalagi kalau menurut mazhabnya, kalau ibu mazhabnya seperti Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i itu aurat perempuan itu adalah kullu jasadihi ilal wajh wal kafain, bahwa aurat kita itu seluruh tubuh kita kecuali muka dan tapak tangan dan luarnya, termasuk di sini, termasuk bukan aurat. Gitu. Nah, kenapa itu harus dijaga dan dia dikatakan aurat? Aurat itu kan sesuatu yang malu untuk ditampakkan. Nah, yang auratnya adalah selain muka dan tapak tangan. Jadi kalau muka nanti ada perbedaan pendapat, makanya ibu lihat ada orang cadaran, ada yang tidak kan Bu? Nah, itu mau perbedaan pendapat deh. Ya kita yang nggak cadaran jangan usil sama yang cadaran, karena mereka bisa jadi dalilnya lebih kuat. Dan yang cadaran jangan meremehkan yang tidak cadaran, karena kita juga punya dalil gitu. Pokoknya cuma ada perbedaan pendapat, silahkan aja. Nah, adapun ya kalau muka dan tapak tangan ini menurut Imam Syafi'i yaitu adalah bukan aurat gitu. Yang lainnya sepakat tuh aurat. Ya Bu ya, makanya ada ketentuan ya, perbaikan diri itu salah satunya diawali dengan tampilan luar. Walaupun ada yang bilang gini, alah mendingan gue yang gak pakai jilbab gak pernah ngomongin orang, paham? Mendingan gue yang gak pakai kerudung, kagak punya musuh daripada lu yang pakai kerudung. Nah, gue sih yang penting jilbabin hati. Siapa yang bisa jilbabin hati? Namanya jilbab ya di mana Bu? Kepala, ya kan Bu ya. Hifdzul farji. Nah, makanya kenapa menjaga kemaluan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, karena begitu banyak sumber kemaksiatan dimulai dari ketidakmampuan kita menjaga kehormatan tubuh kita. Makanya Bu, dalam Islam itu kan nggak ada istilah pacaran Islami, nggak ada Bu. Ya kan Bu? Iya, saya sih pacarannya pasaran Islami. Emang pacaran Islami apa? Nggak ada. Nggak. Nah, maka kemaksiatan besar terjadi itu kan rentetannya dari kecil. Masa ada orang berzina baru ketemu langsung zina yuk. Baru ketemu, kecuali yang di Taman Lawang, ya kalau secara umum nggak ada orang berzina itu ketemu langsung zina, secara umum nggak. Pasti ada prosesnya. Pertama buka TikTok, kedua apa Bu? DM-an, ya kan Bu?
DM apa DM? DM. Kalau DM juga bisa tutup, gitu kan? DM-an. Ketiga janji-janjian, ya kan Bu? Keempat ketemu beneran, ya kan Bu? Kelima, keenam, dan selanjutnya baru terjadi proses sampai kepada puncak perzinahan yang sesungguhnya. Itu namanya hifdzul farji ini, masya Allah. Ayo kita jaga kehormatan diri. Karena bukan yang membuat harga untuk diri kita itu orang lain atau kita. Jadi yang membuat harga untuk diri kita itu kita, bukan orang lain. Jadi kita membuat harga mahal atau murah tergantung kita. Ini maka ada orang pakaiannya seksi, ya kan Bu? Jalannya longgak-lenggok, ya kan? Terus dicolek sama lawan jenis, dia marah. Yang salah siapa? Apa longgak-lenggok? Kenapa kemenyak-kemenyek? Coba kalau tersusun rapi, tertata rapi, tertutup rapi, kucing juga takut ngebongkar. Iya nggak Bu? Ibu taruh ikan, ditutupin pakai tutup apa tuh? Tutup saji, ditindihin batu di atasnya, dibongkar kucing tetap nggak bisa. Sama, kita juga begitu. Maka buat harga diri kita mahal, dan yang membuat harga diri kita adalah kita. Pakaiannya terjaga, bicaranya tidak seronok, ya kan Bu ya, dengan yang bukan mahramnya. Hati-hati bicaranya. Kan kadang-kadang Bu, ketika Rasulullah bilang alhamdu wal mayyit, pernah dengar gak judul film